Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amiliana dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Formasi Analis Perekonomian. Kali ini saya akan membahas identifikasi isu-isu strategis Bapelitbangda. Isu strategis yang pertama yaitu belum tersedianya informasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP pengajuan inovasi daerah serta penjaringan dan pendataan inovasi daerah yang masih manual. Penjaringan dan pendataan inovasi daerah sangat dibutuhkan sesuai amanat PP nomor 38 tahun 2018 tentang inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, penjaringan dan pendataan inovasi daerah masih dilakukan secara manual, mulai dari pengambilan inovasi setiap OPD, kecamatan, puskesmas, hingga ke sekolah-sekolah. Serta inisiator untuk inovasi daerah yang mencakup semua kalangan, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, maupun perangkat daerah dan masyarakat, masih belum banyak yang mengetahui soal alur inisiator inovasi daerah dikarenakan belum adanya SOP yang berlaku. Dampaknya yaitu lamanya proses penjaringan inovasi daerah, mengingat keterbatasan waktu dan jarak sehingga tidak efektif dan efisien, serta membuat pihak-pihak yang mempunyai inovasi kesulitan untuk menyalurkan inovasi mereka dikarenakan belum adanya SOP yang berlaku. Pihak yang terkena dampaknya yaitu bagian Kelitbangan yang mengelola penjaringan data inovasi daerah, serta inisiator inovasi daerah yang mencakup semua kalangan. Yang kedua, belum adanya wadah atau sistem informasi publik yang digunakan untuk menampung inovasi-inovasi daerah yang telah terjaring dan terdata. Inovasi daerah yang berasal dari setiap organisasi perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka Tengah yang telah terjaring dan terdata pada bagian penelitian dan pengembangan masih belum memiliki wadah atau suatu sistem informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga inovasi-inovasi yang telah ada tidak tumpang tindih dengan inovasi-inovasi baru. Sejauh ini hanya bagian Kelitbangan yang bisa mengakses data inovasi daerah, sehingga perangkat daerah yang lain tidak mengetahui inovasi-inovasi apa saja yang ada di Bangka Tengah. Adapun pihak-pihak yang terkena dampaknya ialah pihak-pihak yang memiliki inovasi daerah dan ingin mengajukan inovasi daerah tersebut. Yang ketiga, belum adanya wadah atau sistem informasi publik untuk menampung penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pihak akademisi, ASN maupun swasta di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah oleh berbagai pihak yang laporannya terdokumentasi maupun tidak di Bapelitbangda yang terpublikasi melalui jurnal nasional maupun internasional, seminar nasional maupun internasional, hingga saat ini belum memiliki wadah dalam suatu sistem informasi publik. Tidak adanya laporan atau dokumentasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan, sehingga tidak bisa dilihat semua kalangan atau bahkan hasil penelitian tersebut tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan daerah. Adapun pihak-pihak yang terkena dampaknya ialah semua pihak yang membutuhkan, mulai dari ASN, OPD, masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain. Yang keempat, belum adanya petunjuk pelaksanaan atau JULAK mengenai tata cara prosedur pendaftaran KKN dan penelitian yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Pihak akademisi seperti universitas, jika ingin melakukan pengabdian masyarakat seperti KKN, alur birokrasinya adalah melapor terlebih dahulu bentuk-bentuk kegiatan baik KKN ataupun penelitian ke Bapelitbangda. Namun belum adanya petunjuk pelaksana membuat penelitian atau KKN terkadang tidak izin ke Bapelitbangda sehingga tidak dapat didata prosesnya dan hasilnya bagaimana. Dampak yang ditimbulkannya adalah tidak terdokumentasinya kegiatan KKN maupun hasil dari kegiatan KKN tersebut. Adapun yang terkena dampaknya ialah organisasi perangkat daerah seperti Bapelitbangda. Yang kelima, belum optimalnya publikasi laporan ataupun publikasi data-data ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah secara periodik. Bapelitbangda merupakan koordinator dari perangkat daerah, belum bisa secara optimal melakukan publikasi secara periodik. Hal ini dikarenakan pendataan data perekonomian masih dilakukan secara manual
dengan menunggu laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga adanya keterlambatan dalam mempublikasi data secara periodik. Dampak yang ditimbulkan ialah terhambatnya publikasi data karena harus menunggu laporan yang dilakukan secara manual oleh OPD terkait. Adapun pihak yang terkena dampaknya ialah organisasi perangkat daerah seperti Bapelitbangda selaku pihak yang mempublikasi dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan data. Isu strategis yang terakhir ialah saat ini angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah relatif tinggi seprovinsi Bangka Belitung dan berada di area merah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun. Berbagai faktor anak stunting antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah. Yang terjadi saat ini adalah belum dilakukannya penelitian mengenai kenapa terjadi stunting dan penyebab angka stunting yang tinggi. Salah satu tupoksi Bapelitbangda selaku koordinator antar OPD sudah seharusnya membantu mengurangi masalah dan mencari solusi. Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stunting, maka bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah. Dampak terjadinya stunting ialah terancamnya generasi masa depan di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun pihak yang terkena dampaknya ialah anak-anak dan orang tua mereka. Setelah menetapkan isu-isu di atas, selanjutnya adalah melakukan analisis isu tersebut untuk menentukan isu utama atau core issue. Dalam penapisan core issue, teknik analisis yang digunakan untuk menetapkan core issue yaitu menggunakan metode analisa APKL, USG, dan Fishbone. Untuk menemukan isu utama, digunakan teknik APKL. Teknik APKL adalah teknik untuk menentukan suatu kualitas isu dengan memberikan penilaian terhadap isu yang ada dengan menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama aktual, yang kedua problematik, yang ketiga kekhalayakan, yang keempat layak. Analisis APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1-5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Bisa dilihat dari tabel yang telah tersaji, peringkat 1, 2, dan 3 isu-isu yang telah diberi skor penilaian APKL. Setelah dilakukan metode penelitian APKL, didapatkan beberapa isu yang diperlukan untuk menghasilkan isu prioritas dengan menggunakan metode analisis USG yaitu urgency, seriousness, dan growth untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut dengan menentukan skala 1-5. Dan isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Berdasarkan hasil analisis isu dengan teknik APKL dan USG, maka isu utama yang memiliki bobot atau kualitas untuk diangkat dan diselesaikan adalah belum tersedianya informasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP, pengajuan inovasi daerah, serta penjaringan dan pendataan inovasi daerah yang masih manual sebagai isu utama atau core issue. Analisis core issue yang telah didapatkan menggunakan pendekatan Fishbone diagram untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut dengan memecah masalah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Fishbone diagram didapatkan dari sesi brainstorming. Berdasarkan hasil analisis Fishbone, maka didapatkan isu penyebab masalah yaitu staf unit kerja yang terbatas, belum adanya proses digitalisasi, belum adanya standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, kurangnya minat untuk mengajukan dan membuat sebuah inovasi. Akibat yang ditimbulkan ialah lamanya proses penjaringan dan pendataan inovasi daerah sehingga tidak efektif dan efisien. Yang kedua, terhambatnya proses penjaringan inovasi daerah karena belum adanya standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dari analisis isu yang telah dilakukan, didapatkan isu prioritas yaitu belum tersedianya informasi mengenai tata cara prosedur, pengajuan inovasi daerah, serta penjaringan dan pendataan inovasi daerah yang masih manual. Adapun gagasan pemecah isu, perlu dibuatnya standar operasional prosedur
atau SOP mengenai alur pengajuan inovasi daerah dan dibuatnya Google Form untuk mempermudah penjaringan dan pendataan inovasi daerah. Adapun judul aktualisasi habituasi adalah pembuatan standar operasional prosedur atau SOP dan sistem informasi penjaringan dan pendataan inovasi daerah. Gagasan pemecah isu tersebut akan dilakukan melalui 5 kegiatan, diantaranya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan gagasan inovatif yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan pembuatan standar operasional prosedur mengenai alur pengajuan inovasi daerah sesuai PP nomor 38 tahun 2017. Yang ketiga, melakukan pembuatan Google Form untuk penjaringan dan pendataan inovasi daerah. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait SOP inisiator inovasi daerah. Yang kelima, melakukan sosialisasi terkait pengisian Google Form untuk penjaringan dan pendataan inovasi daerah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait isu-isu strategis instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.